Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully you guys enjoy your holiday and happy Chinese New Year ya buat teman-teman yang juga merayakan. Semoga di tahun ular ini semuanya diberkati dengan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang luar biasa. Ya, semoga lancar lah kriptonya terutama. Ya. Oke guys, kita update dulu ya progres pergerakan market setelah 24 jam terakhir saya update seputar Bitcoin. Jadi Bitcoin itu waktu saya post itu posisinya kesulitan ya untuk claim sekitar $100,000. But then seperti yang saya bilang, saya pernah berhadapan dengan kondisi di mana Bitcoin tuh hanya tinggal 30 menit, 15 menit aja, tapi dia bisa jadi buntut. Artinya tidak ada yang mustahil tuh kalau misalkan di market crypto. Dan pergerakan mereka tuh sangat-sangat volatile. Dan I think, walaupun akhirnya ya, setelah saya cek hari ini kita ngelihat ada outflow kembali nih pada ETF. Tampaknya sebagai side effect daripada DeepSeek yang dirilis, atau lebih tepatnya gangguan ya dari performance DeepSeek yang membuat market itu lumayan panik terhadap sektor teknologi lah di secara keseluruhan. And then some of the ETF client I think melakukan profit taking, tapi tidak untuk BlackRock. Ya, BlackRock so far masih tetap steady dengan demand yang sudah berjalan. Cuma turun ya value-nya dari 3 digit jadi 2 digit doang, sekitar $63,9 juta. Tapi secara total kemarin outflow $457,6 juta, sehingga aksi sell off-nya selain dari market maker juga ditambahkan impact lagi dari ETF client. So far kalau kita ngelihat ya dari sisi liquidation ya, kemarin yang terlikuidasi udah lumayan banyak teman-teman. Biasanya kalau udah kejadian kayak gitu, market bakal slowing down dulu ya, santai-santai dulu, konsolidasi dulu, bolak-balik dulu. Jadi nggak langsung kenceng-kenceng nih, karena nanti kan ngumpulin lagi nih ya kan, open interest-nya naik lagi dulu, ngumpulin lagi trader-trader lagi yang masuk, yang spekulasi, baru kemudian dia hajar lagi liquidation-nya. Market maker baru gerak, kemudian baru chart kamu lihat akan ada aktivitas yang lumayan signifikan. Total kemarin yang kena likuidasi nggak nyampe $1 miliar, tapi angkanya tetap lumayan, sekitar $660 juta buat yang buy side atau longnya, dan shortnya kena $160 juta. Tetap gede ya teman-teman sekalian. Secara total $820 juta hanya dalam waktu satu hari. Proses yang dibutuhkan saya rasa buat ngurangin para spekulasi ya di market crypto ini, dan mungkin dengan kondisi tersebut jadi bisa lebih organik juga kan. Ya, I think that's a good condition ya yang mungkin dibutuhkan oleh market saat ini. And I think ya teman-teman sekalian, market akan lebih santai ya nungguin FOMC besok. Besok kita bakal dapetin FOMC sekitar jam 2 pagi, Fed Interest Rate Decision sekitar jam 2-nya, dan 2.30 itu ada FOMC press conference. Sementara kalau misalkan kita ngelihat dari statementnya Waller ya, dalam semingguan terakhir dia ada sempat ngeluarin statement bahwa dia merasa bahwa market tuh bisa, bukan market lah, the Fed bisa melakukan rate cut sampai dengan 3 hingga 4 kali di tahun 2025 ini. Salah satu pertimbangannya mungkin ya, dia jangan-jangan udah tahu nih kalau GDP-nya akan turun dari 3,1 ke 2,7%. Dan itu artinya ya tetap butuh stimulus gitu kan. Kalau kita lihat ECB interest rate decision juga akan dilakukan di hari yang sama, tapi dia bedanya nanti malaman gitu. Dan so far ECB rencananya mau melakukan cut rate. Jadi dalam beberapa saat terakhir, beberapa bank-bank besar ya teman-teman, sebenarnya mereka ya ada kecenderungan untuk ngedorong liquidity secara global itu bisa kembali naik dengan cara melakukan quantitative easing. Karena beberapa ekonomi di sana tuh butuh di stimulus ya. Salah satunya yang paling signifikan itu adalah China. Kita tahu kita baru dapat berita yang kurang begitu baik ya pada hari Senin, ketika kita ngelihat manufacturing PMI-nya itu drop di bawah 50, di bawah indeks 50. Nah, di bawah 50 itu artinya sudah terkontraksi, atau kita bisa bilang istilahnya itu adalah sudah mengalami perlambatan. Ya, atau sudah cukup parah lah sebetulnya kalau di bawah 50. Di atas 50 masih oke, tapi kalau 50,1 itu udah parah banget sebenarnya sih. Udah deket-deket banget lah dengan di bawah 50, dan biasanya di bawah 50 dianggap tidak begitu ideal. Ya, dan China sudah mengalami perlambatan itu. Artinya harusnya guyuran uang dari China itu bisa lebih signifikan. Harusnya ya.
Artinya kalau misalkan memang mereka ada planning untuk melakukan stimulus, harus segera dijalankan. Kalau enggak, ya ekonomi mereka akan ambruk dulu nih, atau akan keburu ambruk gitu ya, tidak bisa diantisipasi dengan proper. Hari ini ada data CB Consumer Confidence, kita bisa lihat angkanya turunnya drastis dari 109,5 ke 104,1. Tentu saja ini mengindikasikan kalau inflation bisa melambat dari sisi itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi data minggu lalu core CPI itu angkanya dari 3,3% ke 3,2%. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan dari statementnya Jerome Powell. Ya, untuk mengatakan kalau I think it's appropriate ya untuk kita sedikit lebih dovish. Minimal dia ngomong kayak gitu, saya pikir itu bisa memberikan konfirmasi kalau ya Bitcoin is gonna be bottoming soon, atau mungkin setelah kondisi tersebut. Nah sebenarnya teman-teman sekalian ya, di akhir pekan ini juga ada rilis data yang juga nggak kalah penting, yaitu PCE Price Index. Jadi ini berhubungan dengan inflation juga. Dan justru inflation yang dituliskan di Summary of Economic Projection itu ngambilnya yang Core PCE Price Index. Jadi sebenarnya ini inflation yang paling dilihat teman-teman untuk saat ini. Cuma CPI itu biasanya jadi acuan juga karena dia keluarnya di awal bulan, jadi market react-nya dari sana. Baru kemudian PCE itu kalau misalkan ada kejutan aja baru kita bisa melihat mungkin reaction yang sangat signifikan gitu. Kalau nggak ada itu mungkin biasa-biasa aja. Ya, by the way BOC kemarin juga sama tuh ya, udah mangkas suku bunga 3,25% ke 3%. Jadi I think Canadian ya akan melambat atau melemah terhadap pair mata uang lain dengan kondisi tersebut. Dan ini tentu saja ya sebenarnya memberikan kita indikasi atau signal bahwa Global Liquidity Index harusnya very soon bisa cenderung mensupport untuk market itu bisa lebih dalam keadaan prima atau lebih dalam keadaan bullish ya. One of the reason adalah PBOC sekali lagi, yaitu dari People Bank of China yang harusnya juga akan melakukan interest rate cut ya, atau cut interest rate diakibatkan oleh kondisinya yang sudah melambat sekali. Ya minimal mereka harus ada intervensi untuk mensupport supaya ekonominya nggak anjlok lah kalau kita bilang. Ya kira-kira begitu. So, by current condition ya, kita melihat kalau USDC juga nge-mint atau ngeproduksi stablecoin setara dengan 250 juta dolar. Ya, so far ini dilakukan sekitaran di pekan lalu atau 2 pekan lalu, saya lupa teman-teman sekalian. Tapi ini berarti menandakan ya bahwa ada aktivitas atau ada plan lah untuk market itu bisa melakukan akumulasi kembali gitu. Ibaratnya kan mereka bayar ke USDC, minta tolong dong printin stablecoin nih, gue mau pakai, gue mau belanja gitu. Nah jadilah tuh 250 juta dolar dalam bentuk USDC di jaringan Solana. Nah ini good banget teman-teman sekalian ya. Jadi so far ya kita ada beberapa indikasi ya dari statement Christopher Waller juga, ini sebenarnya ngedorong untuk market itu sebenarnya nunjukin kalau ya di sini kan ada penjelasan nih ya, with regard to inflation after a period of rapid disinflation in 2022 and 2023, progress appears to have stalled in final months of 2024. Our latest reading of core personal consumption expenditures inflation is 2.8% for the 12 months ending in November. This is down just a bit from where it was a year earlier at 3.2%. This minimal further progress has led to calls to slow or stop reducing the policy rate. However, I believe that inflation will continue to make progress toward our 2% goal over the medium term and that further reduction will be appropriate. Ini nih, further reductions will be appropriate. Kalau memang begitu pandangannya, maka harusnya FOMC minggu ini bisa jadi faktor konfirmasi ya, bottoming daripada pergerakan Bitcoin secara keseluruhan nih, terutama dari higher time frame-nya gitu. Karena kalau kita ngelihat ya, kita udah bahas kemarin, closingnya Bitcoin bagus gitu loh. Dengan buntut yang panjang, tapi dia bisa bertahan di atas exponential moving average 21, plus ada retest juga kan, terhadap trendline gitu. Jadi ini ibaratnya adalah break and retest. Maka harusnya ekspektasinya kan adalah naik. Tapi akhirnya, market hari ini cuman konsolidasi, flat-flat doang, bolak-balik doang, antara 103.000 sampai 102.000. Artinya cuma $1.000 lebih kurangnya. Itu kenapa? Ya cuma satu alasannya, nungguin besok FOMC teman-teman sekalian. Jadi saya pikir udah tinggal sabar-sabar doang ya statement dari FOMC yang akan jadi petunjuk untuk pergerakan market berikutnya.
Oke, but here's the thing. Kemarin kita udah bahas skenario pertama ya, kalau misalkan Bitcoin bisa claim di atas $100.000 closing, maka ekspektasinya adalah kita bisa mengharapkan Bitcoin naik dulu, retest, probably ke level 104.000 sebelum dia rejected lagi. Nah, reasonnya sebenarnya simple guys ya. Pakai Fibonacci dari titik highest ke titik lowest di sini. Nah, kamu dapetin di situ level Fibonacci, highest ya ke lowest. Di situ kamu dapetin level Fibonacci untuk 0,79% di $105.000 dan 0,62% di $103.472. So technically kalau kita lihat hari ini itu udah nge-tap gitu loh. Kita udah nge-touch di level itu dan dia nggak mampu tuh main lebih tinggi lagi. Kalau dia lebih tinggi lagi, ya tetap aja kita punya pagar ya, resistance di atasnya berupa trendline ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nambahin kayak trendline, ya ada ekspektasi kita bisa ke reject mungkin di kisaran 104.000 atau 105.000 mentok-mentok. Karena itu merupakan level Fibonacci 0,79% gitu. Ya, jadi kalau secara keseluruhan, walaupun ya kita bisa bilang kalau Evin ini kan kelihatannya ngebentuk yang namanya falling wedge pattern gitu. Ya benar dong, kalau misalkan falling wedge pattern sekalipun juga kan berarti apa? Kita akan ngelihat dia bisa reject lagi gitu, before kita ngelihat dia up nantinya. Ya kan? Nah, itu bisa jadi satu pertimbangan yang kita lihat saat ini teman-teman. But for now kalau misalkan daripada kita bingung ya, ini kan juga konsolidasi doang nih di perspektif daily gitu. Saya pikir kita juga butuh konfirmasi ya, market itu yang jadi penggeraknya. Kita itu hanya follow the market. Artinya kalau misalkan market bilang, gue pengen bullish, ya udah kita lihat dia bullish gitu kan. Dengan cara breakout, kasih confirmation, and then kita follow. Pertimbangan yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan market mau bearish, ya udah kita ikutin juga teman-teman sekalian. Walaupun secara sentimen keseluruhan, kalau saya bantu breakdown ke teman-teman, overall masih bullish gitu. Apa yang bisa bikin saya mengatakan bahwa overall masih bullish? Ya bayangin dengan DeepSeek, dengan BOJ interest rate dinaikin dan lain sebagainya gitu. Ya Bitcoin masih di sini, masih di 100.000 teman-teman sekalian. So it's technically not bearish yet gitu. Kalau misalnya kita mau ngeliat dia bearish ya, I think Bitcoin harusnya sekarang udah di bawah $90.000. Itu harusnya teman-teman sekalian ya. Namun tapi kalau misalnya kita ngerasain nih sekali atau dua kali lagi flush out ya, before market benar-benar having a nice performance, itu sering banget terjadi ya buat market secara keseluruhan. Dan kita tahu bahwa market crypto itu lack of liquidity untuk saat ini, dan karena dia lack of liquidity, artinya apa teman-teman sekalian? Artinya untuk membantu atau mensupport likuiditas, kadang-kadang manipulasi dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelihat market crypto begini-begini aja, ya ini bukan market crypto namanya ya. The real market crypto akan bikin kamu kelayangan teman-teman sekalian. Now that's the real market crypto. Oke, so for now, keseluruhan yang saya lihat gambarannya lebih kurang begini. On the 4-hour perspective, tidak bisa dipungkiri bahwa we are creating lower low, dan kalau misalkan dia naik ya tetap bisa jadi potensi lower high kan. Before nanti either dia create lower low, atau malah jadi higher low, habis itu confirm, jadi inverted head and shoulders, baru kemudian dia rebound. Ya, semua itu akan bergantung sama FOMC besok teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nanti harganya turun, sebenarnya dia bisa aja turun dan ketahan di kisaran range area ini untuk dia rebound lagi gitu. Karena kalau kita lihat secara market structure di lower time frame ya, ini high point saya anggap di sini dia break, kemudian dia pull back, create higher low, and then dia create higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, and higher high. Sekarang belum ada higher low karena kita belum lihat dia higher high lagi kan. Tapi secara keseluruhan dia naik poco-poco. Dan tetap naik teman-teman di lower time frame-nya ya. But if we see a breakdown dari situ, ya anticipate untuk kita retest sampai ke $100.000, dan by the time itu terjadi berarti banyak calls akan under pressure kembali. Nah itu harus diperhatiin tuh buat teman-teman yang ngambil keputusannya di altcoins, apakah sekarang keputusannya ideal untuk kalian manfaatkan atau sebaiknya sabar-sabar dulu nunggu FOMC gitu. Ya ini optional karena menurut saya setiap orang pertimbangannya kan lain-lain. Ada yang agresif, ada yang konservatif gitu. Kalau Anda lebih pilih kayak gue pengen main aman aja deh gitu, ya udah hindarilah ya volatilitas pada saat FOMC. Cari momen market yang relatif udah stabil gitu. Jadi nggak bergantung dari sentimen, nggak bergantung dari berita. Kalau kayak gitu ya udah susah teman-teman sekalian ya, karena si A ngomong begini, si B ngomong begini, udah pasti bikin market galau, dan akhirnya ya sentimennya yang gerakin orang, bukan lagi
maksudnya orang kayak individual tertentu, misalnya Donald Trump debat gitu ngomong sama misalnya sama Xi Jinping gitu ya, mereka adu debat seputar pandangan seputar kripto. Nah itu udah bakalan kacau gitu loh ya, sentimennya diatur sama seseorang, bukan diatur sama market secara keseluruhan. Nah itu bakal jadi kendala. Tapi ya untuk saat ini yang ngatur harusnya akan adalah mulutnya Jerome Powell besok. So Anda harus doa yang banyak ya teman-teman. Semoga Jerome Powell ngasih statement yang dovish kalau misalkan mau lihat market kembali bullish dan rebound dengan impulsif. Karena tanpa dia, saya pikir market nggak akan bisa breakout nih ya. Karena kita udah lihat ya, Donald Trump election nggak ngefek, Cynthia Lummis nggak ngefek, apalagi teman-teman ya, perdebatan DeepSeek dan OpenAI juga nggak ngefek. Turun sih tapi nggak ngefek, biasa aja turunnya ya kan, cuma konsolidasi. Jadi apa tuh yang bisa bikin market bullish banget? Seingat saya, Bitcoin naik dari 88.000 ke 109.000 gara-gara Christopher Waller ngasih statement soal yang tadi itu ya, further reduction will be appropriate. Itu pertama. Yang kedua gara-gara core CPI. Jadi secara makro itu yang ngasih lead indikatornya. Nah kalau sekarang kita juga nggak ngeliat dia breakout, berarti ada yang aneh kan? Bukan ada yang aneh, lebih tepatnya ada yang ditunggu pasar. Apa yang ditunggu pasar? Ya jawabannya cuma satu, Jerome Powell besok. Ya, itu aja teman-teman sekalian ya for now. So, dengan kondisi dia kayak begini, ya sebenarnya Anda bisa created a higher high dikit ya before kita ngeliat nanti rejection. Tapi kalau misalkan dari sini ternyata nggak reject nih gara-gara FOMC, kita cuma konsolidasi doang gitu, nggak turun, nggak naik. Ya udah teman-teman sekalian, artinya saya juga akan nunggu FOMC. Karena berarti ya, apapun yang kita sampaikan saat ini semua tergantung dari statementnya Jerome Powell. That's gonna be it, teman-teman sekalian ya, for the final update on this video. But gini guys ya, yang saya pengen kalian pelajarin adalah, guys, kalau misalnya kalian ketemu kondisi market kayak gini, penuh dengan ketidakpastian, kita nggak ngelihat tren yang clear, semua bergantung dari sentimen orang lain atau statement orang lain, ini bakalan bikin tradingan kalian juga kacau gitu. Maka apa yang perlu dilakukan? Ya sebenarnya optionnya adalah either kamu coba ride the wave supaya kamu tetap dapat experience, tapi kamu bisa kurangin size-nya. Resikonya kamu kurangin, itu aja solusinya. Kalau misalkan kamu ngeliat crystal clear, market lagi dalam keadaan trending, any position bakalan perform dengan gampang, nah kamu mau ambil size gede nggak masalah. Tapi kalau enggak, ya udah, size down. That's the only risk. That's the only I think that's the only thing yang kita bisa lakukan untuk saat ini gitu. Ya, saya tadi ada update teman-teman ya di SHG. Jadi di SHG sendiri kebetulan ada 2 transaksi nih yang saya hari ini execute ya. The first one adalah ARC. Ngelihat ini buat scalping sebenarnya ideal. Kemudian the next one yang saya juga execute adalah Move. Tapi ternyata Move yang performnya bagus banget. Ya, begitu saya post, saya bilang saya move, saya akan entry early, bla 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 bla, and then perform nicely ya. Di sini saya kasih share ke teman-teman kalau ya ini buat account yang saya pakai biasanya buat teman-teman di SAG ya. Jadi istilahnya ngelihat tidak ada kesenjangan capital yang sangat masif gitu. Tapi poin utamanya bukan saya pengen pamer ya, tapi lebih ke sharing nih. Ini loh cara mitigasi resiko. Kamu menggunakan capital $10.000 per trade, kamu risking 0,3% misalnya. Ya karena kita ngambilnya multiple trade. Ya, 0,3% saya bagi di IRC dan 0,35% saya bagi di Move. Yang Move-nya perfect performnya. Jadi kalau kamu cut loss kena stop loss di IRC nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. In the end profitnya lebih banyak gitu daripada kerugiannya. Kan itu yang sebenarnya jadi kunci teman-teman sekalian. Nah, kamu bisa manfaatin market tetap untuk kamu transaksiin, tapi dengan pertimbangan ya udah gue size down aja resikonya gitu. Kenapa? Karena uncertainty. Gak jelas saat ini marketnya ya. Bayangin berbagai hot news yang keluar seminggu terakhir, kalahnya cuma sama DeepSeek. Yang itu pun baru dari media. Kita belum membuktikan kan secara jelas kalau DeepSeek itu benar-benar jauh lebih baik daripada OpenAI punya. Akhirnya kalau misalkan Donald Trump nanti muncul sebagai hero dan dia mengatakan bahwa, hey, itulah kenapa saya pengen invest di AI. Karena kita harus ngalahin China. Di sini banyak banget para ahlinya ya. Kita juga harus berhasil dan bisa lebih efisien lagi daripada DeepSeek-nya China. Udah cukup itu ya buat ngedorong market balik lagi dalam keadaan positif ya. Probably idenya kayak gitu teman-teman sekalian.
ya selain daripada FOMC. Tapi ya overall kesimpulannya adalah FOMC, so wait for FOMC tomorrow. Hopefully Jerome Powell dovish. Saya nggak tahu isi pidato dia apa, tapi kalau misalkan teman-teman ya istilahnya kita ngelihat ya, nanti kita react the market ya, by the time after FOMC pasti akan saya update ke teman-teman juga kira-kira apa yang kita perlu perhatikan untuk next movement di market crypto dan Bitcoin secara keseluruhan dari point of view-nya FOMC ya, karena FOMC Januari terakhir, baru ada lagi nanti Maret sekalian summary of economic projection. Nah itu lebih hot lagi tuh ya. Sama satu lagi guys ya, buat penganut full moon, new moon phase, ini new moon artinya ada kecenderungan market bisa bearish based on yang sudah-sudah, tapi ya kita lihat ya apakah terbukti benar. Itu aja. Oke, so God bless everybody, thank you very much guys, happy Chinese New Year and see you soon on the next update. Cheers, bye bye guys.